Meskipun Bitcoin sendiri bukan penipuan, tapi nyatanya masih banyak nih oknum yang memanfaatkan Bitcoin sebagai teknologi atau aset baru untuk menipu banyak orang. Untuk membantu teman-teman semua terhindar dari kerugian yang besar akibat penipuan Bitcoin dan cryptocurrency, gue bakal jelasin beberapa penipuan Bitcoin yang sering terjadi dan gimana cara menghindarinya. Hai, gue Dimas. Di video kali ini gue mau ngejawabin pertanyaan yang pasti pernah terlintas atau bahkan beberapa dari kalian ada yang pernah ngalamin, yaitu tentang penipuan Bitcoin atau kripto yang sering terjadi. Tapi sebelum mulai, jangan lupa buat like video ini dan subscribe channel Koinvestasi buat update berita-berita terbaru dari kita. Sebelumnya, gue mau kasih tahu ke kalian kalau kita lagi ngadain giveaway. Mau tahu caranya? Nonton video sampai habis. Skema penipuan yang pertama adalah phishing. Phishing merupakan metode kejahatan dunia maya di mana target dihubungi melalui email, telepon, pesan teks oleh seseorang yang menyamar sebagai perwakilan suatu lembaga yang sah untuk meyakinkan target agar memberikan data sensitif seperti informasi yang dapat diidentifikasi secara pribadi, rincian kartu kredit, dan perbankan. Kalau yang buat email, biasanya di dalam email tersebut akan ada sebuah tautan ke halaman palsu yang tampilannya dibuat persis seperti website yang asli untuk menjebak targetnya. Kasus phishing di dunia kripto bukan yang pertama atau paling besar di dunia. Gugatan pertama kasus phishing pada tahun 2004 di mana seorang remaja California yang menciptakan tiruan dari website Amerika Online. Dengan website palsu ini, ia dapat memperoleh informasi sensitif penggunaan dan mengakses detail kartu kredit untuk menarik uang dari akun bank mereka. Tapi tenang aja, cara untuk menghindari phishing yang pertama yaitu kalau kalian mau masuk ke web atau exchange, pastiin dulu URL-nya udah bener tanpa salah satu huruf pun. Mau kurang, mau lebih, atau berubah hurufnya, harus bener-bener URL yang sesuai. Selanjutnya, jangan pernah klik link dari email yang nggak lu tahu, nggak lu kenal, dan lu curigain lah. Karena bisa jadi link tersebut adalah link phishing yang bisa menjebak lu. Yang terakhir, jangan pernah sebarin atau nunjukin private key. Ya, namanya juga private key, keep it private ya. Skema selanjutnya adalah fake exchange atau wallet. Yap, bener banget, ini adalah penipuan yang mirip phishing, tapi mereka berpura-pura sebagai exchange atau wallet yang memiliki reputasi baik. Padahal ya, mereka biasanya menawarkan penawaran yang menarik, seperti biaya transaksi lebih murah atau tanpa biaya transaksi, promosi potongan harga dengan minimal pembelian tertentu, atau bahkan menawarkan bonus untuk kamu yang bertransaksi dengan jumlah yang besar. Nah, pas kalian udah menggunakan exchange atau wallet tersebut, biasanya ketika kamu mau withdrawal ternyata sulit, biayanya sangat-sangat tinggi, dan akhirnya ya deposit kamu hangus dan akhirnya ya untuk mereka-mereka aja gitu. Dan kalian perlu berhati-hati karena exchange atau wallet ini udah bener-bener bikin kita nggak tenang karena mereka udah ada di Google Play Store dengan kode exchange atau wallet yang legit. Nah, gimana caranya nih Dim biar nggak kena exchange atau wallet palsu? Ya gampang, pakai aja exchange yang terkenal atau exchange yang besar yang udah sangat-sangat legit. Apalagi kita tinggal di Indonesia nih, udah gampang banget, tinggal lihat exchange apa aja yang udah terdaftar di Bapukti. Kelar dah. Skema ketiga nih, sering banget gue ngalamin biasanya di SMS, dapat 150 juta, 400 juta, rumah 1M, sering banget dah pokoknya. Fake giveaway alias hadiah bodong ini biasanya mengatasnamakan sesuatu nih, baik instansi, brand, atau public figure. Kayak Elon Musk, CZ, bahkan Barack Obama kemarin di Twitter. Tujuannya apaan sih? Ya sama seperti penipuan lainnya untuk meyakinkan atau mengelabui target. Biasanya motif para penipu ini menyamar lalu memberitahu bahwa target ini memenangkan Bitcoin gratis dalam jumlah yang besar. Tapi hadiah tersebut baru akan cair setelah target mengirimkan sejumlah Bitcoin sebagai persyaratan likuidasi, yang padahal gak akan pernah terjadi. Dan Bitcoin atau kripto yang dikirimkan ya gak bakal kamu terima atau gak bakal balik ke kamu. Cara terhindar dari fake giveaway, kamu harus melakukan yang namanya verifikasi. Apakah benar instansi, brand, atau public figure tersebut mengadakan giveaway? Terus periksa lagi kontak yang menghubungi kamu. Bener nggak itu kontak dari instansi, brand, atau public figure tersebut? Ada yang suka cari mining gratisan nggak di sini? Hati-hati, kalau kalian pakai website cloud mining gratisan yang menjanjikan keuntungan besar, kemungkinan itu scam. Kenapa? Karena mining Bitcoin dengan perangkat yang mumpuni aja udah semakin sulit dan biayanya juga semakin besar. Jadi kalau cuma ngandelin website gratisan, ya jangan berharap banyak deh. Meski masih ada situs cloud mining yang legit yang menyewakan server untuk mining, tapi ya banyak juga yang tipu-tipu dengan skema Ponzi. Menurut gue pribadi, daripada mining dan malah kena scam, mending beli Bitcoin sedikit-sedikit di platform exchange yang legit.
skema terakhir, skema paling simple, paling sederhana, paling efektif. Bener banget, Ponzi. Skema ini mengiming-imingi investor baru dengan return yang luar biasa tinggi dengan perhitungan tertentu. Yang padahal ujung-ujungnya kita bisa dapetin profit tersebut dengan cara menarik investor lain. Masih bingung maksudnya? Jadi sebagai contoh ada promotor nih yang ngejelasin ke kita untuk investasi dengan skema yang mereka punya. Setelah berjalan kita mulai ngerasain nih returnnya, padahal itu adalah uang dari deposit para investor baru lainnya. Skema ini mungkin mulus di awal, namun ketika mulai susah untuk rekrut investor baru dan gak ada uang yang masuk, bakal kelihatan deh bobroknya. Cara untuk menghindari skema Ponzi menurut gue cukup mudah. Mending tinggalin kalau ada yang menawarkan profit yang lebih besar dengan cara mencari atau harus rekrut investor baru. Apalagi nih, pas kita tanya proyeknya tentang apa, mereka nggak bisa jawab dengan dalih terlalu ribet untuk dijelasin. Dan akhirnya, dia muter-muter doang. Sebenarnya kita perlu berhati-hati dan lebih peka setiap adanya proyek-proyek baru. Banyak hal yang bisa kita lihat untuk membuktikan apakah proyek ini legit atau enggak. Lewat white paper, roadmap, komunitasnya, partnernya, pendirinya, dan lain-lain lah. Semua harusnya bisa kita cek terlebih dahulu sebelum terjun langsung buat investasi. Makanya kita semua di sini nggak bosan-bosan buat saranin, selalu cari tahu dan riset sebelum investasi. Seperti yang udah gue janjiin di awal, kita mau kasih hadiah dengan total Rp500.000 untuk 5 orang pemenang. Syaratnya gampang banget, kalian cukup daftar di Exchange Pintu dengan kode AFFIL431 dan tulis email akun Pintu kamu dan alamat wallet IDRT atau ERC20 di kolom komentar. Pemenang bakal dipilih secara acak dan diumumin di Instastory Koinvestasi, jadi pastiin juga kamu follow Instagram Koinvestasi. Giveaway akan berlangsung selama 7 hari sejak video ini ditayangkan, dan minimal ada 15 orang yang ikut berpartisipasi. Jadi pastiin kamu share video ini dan ajak teman-teman kamu untuk ikut giveaway ini. Tunggu apa lagi? Yuk ikutan! Masih banyak skema-skema penipuan yang mungkin akan kita bahas, atau kalian boleh request nih mau bahas topik apa di video selanjutnya. Nah, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Kalau kamu suka sama konten-konten kita, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Koinvestasi, aset masa kini, kayak masa depan. Kayak Elon Musk, CZ, bahkan Barack Obama. Kayak Elon Musk, CZ, bahkan Barack Obama.